Artinya bagi siapa orang-orang yang di hatinya masih ada suka pamer, suka popularitas, nama yang besar, nama yang agung, maka kebalikannya Bapak Ibu, Allah tidak jadikan, Allah tidak janjikan untuk dia negeri akhirat itu. Karena Allah mengatakan, itu kami jadikan negeri akhirat itu untuk orang-orang yang dalam hatinya tidak ada ketinggian. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, kita mulai kembali pengajian ini, menyambung pengajian saya yang ada beberapa malam yang lalu. Satu ayat dalam Al-Quran pada surah Al-Qasas ayat 83, boleh dicek nanti Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Apa kira-kira artinya? Allah mengatakan begini, tilkad darul akhirah. Kata Allah, negeri akhirat itu naj'aluha, kami menjadikannya. Bagi siapa? Negeri akhirat, kampung akhirat yang sekarang menjadi tujuan kita bersama, yang menjadi impian kita bersama. Kata Allah, tilkad darul akhiratu, negeri akhirat itu naj'aluha, kami menjadikannya bagi siapa? Lilladzina la naj'aluha, bagi orang-orang lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyukai ketinggian. Buka kurung di sini, menyombongkan diri. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak suka ketinggian, tidak suka pamer. La yuriduna 'uluwa, yang tidak suka ketinggian. Fil ardi wala fasada, dan tidak suka membuat kerusakan di muka bumi. Bapak Ibu, ini penting. Kadang kita sudah mengklaim aku tidak sombong. Terlalu cepat kita mengklaim diri kita untuk tidak sombong. Kita sudah mengatakan saya kan tidak sombong. Siapa bilang? Dengar nanti ini apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh para ulama. Sombong tidak kita. Bapak Ibu jangan tersinggung. Masih sombong kita ini, masih sombong Bapak Ibu. Sekali lagi dia kan sombong. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz mengatakan sombong? Tunggu dulu. Maka setiap sesuatu itu lihat akhirnya, jangan lihat awalnya. Karena puasa kita juga pun harus melihat akhirnya. Puasa pertama itu hari pertama gak enak. Awal pertama puasa gak enak, tapi akhirnya berbuka nikmat. Ngaji ini juga begitu Pak. Jangan lihat awalnya, lihat nanti akhirnya. Sombong tidak kita ini. Allah mengatakan tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu negeri akhirat kami jadikan bagi orang-orang yang tidak suka ketinggian, tidak suka nama besar, tidak suka kepameran, kepopularitasan. Artinya bagi siapa orang-orang yang di hatinya masih ada suka pamer, suka popularitas, nama yang besar, nama yang agung, maka kebalikannya Bapak Ibu, Allah tidak jadikan, Allah tidak janjikan untuk dia negeri akhirat itu. Karena Allah mengatakan, itu kami jadikan negeri akhirat itu untuk orang-orang yang dalam hatinya tidak ada ketinggian, tidak tinggi. Nah Bapak Ibu jemaah sekalian, ini pada surah Al-Qasas ayat 83 tadi ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan apa kalau gitu kepada kita? Ingin Allah ini kita merendah. Kerendahan itu yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Baik, pertemuan yang lalu saya sampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Ingat ya, Syekh Abdul Qadir Al-Kailani, bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu berbeda. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Dia seorang imam besar juga. Dia pernah mengatakan begini, yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu cuma tanggung saat itu azan Isya berkumandang. Apa kata beliau? Aku mencoba menghadap Allah Subhanahu wa taala lewat pintu salat, namun gagal. Kenapa? Begitu banyak orang yang menghadapi Allah, datang menghadap Allah, masuk ingin menghadap Allah lewat pintu salat. Banyak sekali dia bilang. Maka penuh sesak pintu itu sehingga aku tidak mampu untuk menerobos pintu itu dalam antrian yang panjang. Baru ku coba menghadap Allah Subhanahu wa taala lewat pintu puasa. Sekali lagi katanya, ketika aku mencoba masuk menghadap Allah lewat pintu puasa,
Di pintu puasa juga banyak manusia di sana, antrian, anak-anak kecil juga mampu berpuasa. Ku coba menghadapi Allah Subhanahu wa taala, ingin masuk menghadap Allah, berjumpa dengan Allah lewat pintu zakat. Orang-orang kaya di sana cukup banyak. Antrian berdiri di pintu Allah. Ku coba menghadap Allah Subhanahu wa taala lewat pintu haji. Dan ini nyata Bapak Ibu. Apa kata beliau? Sungguh sangat padat pintu itu. Antrian manusia panjang ingin menghadap Allah lewat pintu ibadah haji. Dan hari ini sama-sama kita sadar, kita lihat kenyataan orang-orang yang antrian untuk ibadah haji begitu banyak. Baik. Lalu kata beliau, aku coba menghadap Allah Subhanahu wa taala lewat pintu zikir. Sama kata beliau. Pintu ini antri, pintu ini penuh sesak, padat manusia ingin bertemu dengan Allah lewat pintu zikir. Namun aku tidak berputus asa, dia bilang. Ku coba memasuki Allah, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala lewat pintu kerendah dirian, ketawaduan. Begitu aku mencoba menghadap Allah lewat pintu ketawaduan, lewat pintu kerendah dirian, apa yang terjadi? Dia kata, sungguh pintu ini sangat sunyi. Tidak banyak orang yang antri di sana. Aku melenggang masuk, mudah menghadap Allah lewat pintu kerendah dirian, karena tidak banyak yang antri di sana. Tidak ada orang yang antri di sana. Nah, perkataan beliau ini Bapak Ibu dicatat oleh para ulama dalam buku yang saya baca, 10 sifat penghuni surga, karya Amr Khalid, seorang ulama Mesir. Kenapa demikian Bapak Ibu jemaah sekalian? Memang pintu kerendah dirian itulah pintu yang sebenarnya sunyi. Banyak orang tidak menghadap Allah lewat pintu kerendah dirian. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian, pintu ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Gini, Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan, berfirman dalam Al-Quran juga pada surah Al-Hajj. Al-Hajj ini sekarang musim haji ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini pada surah Al-Hajj ayat 18, boleh dicek nanti ya. Dan ini pada ayat As-Sajdah, ayat As-Sajdah. Apa kata Allah? Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wal jibalu wad dawab wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqo 'alaihi al-'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha'. Baik. Apa kira-kira artinya? Allah mengatakan gini, alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu lihat, apakah kamu tidak faham, apakah kamu tidak mengerti, yang sujud kepadaku itu, kata Allah, semua yang di langit sujud kepadaku, yang di bumi sujud kepadaku. Wal qamaru, bulan sujud kepadaku, wan nujumu, bintang sujud kepadaku, wasyamsu sujud kepadaku, wal jibalu sujud kepadaku, kata Allah. Wasyajaru, pohon-pohon sujud kepadaku, wad dawabu, binatang yang melata pun sujud kepadaku. Wa katsirun minan nas, yang banyak sujud kepadaku itu adalah kelompok manusia. Kita ini Pak, kita ini diakui oleh Allah. Tapi jangan gembira dulu. Dalam surah Al-Hajj ayat 22 ayat 18 ini Allah mengatakan yang banyak sujud kepadaku itu, yang banyak sujud di hadapanku itu, katsirun minan nas, kelompok manusia. Kita ini diakui oleh Allah. Dari sekian makhluk yang Allah jadikan di muka bumi ini, kita diakui Allah adalah makhluknya yang banyak sujud di hadapannya. Sampai di sini kita bergembira. Tapi kegembiraan itu akan hapus Bapak Ibu jemaah sekalian saat kita melanjutkan bacaan kita kepada lanjutan ayat berikutnya. Apa kata Allah? Wa katsirun minan nas, kebanyakan yang sujud itu dari kelompok manusia. Wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab, dan kebanyakan mereka yang sujud itu sudah kusiapkan azab untuk mereka. Sujud tapi disiapkan azab. Bersujud di hadapan Allah tapi Allah sudah siapkan azab. Bapak Ibu, bacalah nanti di rumah ayat ini dengan hati. Bacalah dengan hati, jangan dengan mulut saja. Dengarkan ini dengan hati, jangan dengan telinga saja. Allah mengatakan banyak yang sujud kepadaku itu ya kelompok manusia.
Tapi kebanyakan manusia yang sujud itu di hadapanku, sudah kusiapkan azab kepada mereka. Jangan-jangan kita ini Bapak Ibu, saya yang berbicara ini, sujud saya hanya menyebabkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nanti akan kita lihat. Bapak Ibu jemaah sekalian, kenapa demikian? Wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqan 'alaihi al-'adzab. Harusnya ayat ini kita mendengar akhirnya begini, wa katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia yang sujud itu, wa katsirun 'alaihi ni'mah, kebanyakan dari manusia yang sujud itu sudah kusiapkan kepada mereka nikmat-nikmatku. Atau Allah mengatakan wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqan 'alaihil jannah, kebanyakan manusia yang sujud itu sudah kusiapkan untuknya surgaku. Itu yang pantas kita dengar Bapak Ibu jemaah sekalian, itu yang layak kita dengar, kita yang sujud ini. Tapi apa kata Allah? Emang ini ayat yang unik ini. Wa katsirun minan nas, kebanyakan manusia yang sujud di hadapanku itu, wa katsirun haqqan 'alaihil 'adzab. Jadi gini, kalau kita dengar ayat itu pukulannya kepada kita, jangan orang lain, jangan gitu Pak. Kita setiap dengar ayat pukulkan kepada diri kita, supaya apa? Jangan timbul kesombongan. Kita itu sebenarnya maksud Allah. Ini hadiahnya itu. Tidak, kita begitu dengar ayat pukulkan kepada kita, aku yang dimaksud Allah itu. Karena Umar bin Khattab, sekali lagi berkali saya katakan di sini kan, Umar bin Khattab itu kan mengatakan begitu. Kalau Allah umumkan di hari kiamat semua umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga kecuali satu yang masuk ke neraka, apa kata Umar? Yang satu itulah aku. Itu Umar. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu dibangun. Khauf itu penting Bapak Ibu jemaah sekalian.